adik-adik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Jono yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan praktek di keluarga ini. Sebenarnya saya juga sudah melakukan wawancara kepada Ibu Suin untuk melakukan pengajian. Terima kasih semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Arisman Rahmawati. Saya dari mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Malang, prodi D3 Keperawatan Blitar. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap keluarga Bapak dan Ibu untuk permasalahan tentang keluarga, yaitu tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Karena sebelumnya ada riwayat tekanan darah tinggi dari Ibu Suin dan Ibu dari Ibu Suin seperti itu. Nanti kontrak waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Seperti itu, apakah ada yang ditanyakan pada Bapak, Ibu, Adik-adik? Ada ya, kita langsung saja dimulai ya. Baik, ini tadi sudah saya berikan leaflet atau pengertian atau lebih dari materi yang bisa dibaca, tapi ini hanya poin-poinnya saja, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sebelumnya saya akan bertanya, apa ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi? Bisa dijawab? Tekanan yang melebihi 140 per 90 ya. Kalau dari Ibu sendiri, menurut Ibu tekanan darah tinggi itu bagaimana, Bu? Menurut Ibu sendiri? Merasakan pusing itu. Apalagi Ibu? Kalau gejalanya yang biasa Ibu rasakan? Capek. Sudah, Bu? Kalau dari Ibu sendiri, biasanya tekanan darah tinggi gimana? Pusing mumet ya, Bu, yang Ibu rasakan. Kalau Bapak Jono sendiri mengetahui apa enggak tekanan darah tinggi? Enggak. Berarti tidak punya riwayat darah tinggi ya, Pak? Tidak punya, berarti Bapak sehat ya. Jadi ini tujuannya itu tidak hanya pada Ibu Suin dan Ibu dari Ibu Suin, ini pengetahuannya tentang semuanya, karena kan hipertensi ini adalah penyakit keturunan ya, bisa terjadi keturunan juga. Jadi saya akan jelaskan mulai pertama dulu. Tadi benar jawaban dari Mbak siapa namanya? Mbak Fia. Tadi benar, hipertensi itu tekanan darah tinggi yang melebihi 140 dan per 90, di mana 140 itu tekanan sistolik yang biasanya awal-awal sendiri terdengar pada bunyi alat yang didengarkan. Kalau 90 itu yang bagian bawah yang terakhir didengarkan ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Kemudian kalau pada lansia sendiri itu berbeda, tekanan darahnya normalnya itu sudah berbeda. Kalau tekanan darah pada lansia itu lebih dari 160 per 90. Jadi berbeda pada tekanan darah dewasa dan lansia itu sudah berbeda. Tapi untuk selanjutnya itu seperti penyebab, tanda gejala, faktor risiko, klasifikasi, penata laksanaan itu sudah sama. Selanjutnya ini ada penyebab ya. Penyebabnya ada dua, ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Apa sih yang dimaksud hipertensi primer? Hipertensi primer itu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, artinya tidak ada gejala, tapi ada yang mengatakan bahwa hipertensi primer itu ada yang mengatakan riwayat atau keturunan. Jadi pasien yang ada di Indonesia ini lebih dari 90% itu mengalami hipertensi primer. Sedangkan hipertensi sekunder itu seperti mempunyai penyebab gejala pada umumnya seperti sakit kepala, kemudian rasakan pusing, seperti itu untuk hipertensi sekunder. Dan mempunyai gejala-gejala yang berat juga untuk hipertensi sekunder. Selanjutnya ada tanda dan gejala, ada emergensi dan urgensi. Kalau emergensi itu harus segera dibawa ke rumah sakit, artinya biasanya itu penyebabnya seperti kerusakan organ, kayak gagal jantung, kemudian serangan jantung, gagal ginjal, seperti itu tuh namanya emergensi, harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau urgensi itu memiliki tanda gejala seperti pusing, kemudian kunang-kunang, sesak nafas, itu urgensi, jadi bisa ditangani sendiri, jadi bisa obat-obatan, bisa ditangani seperti itu. Kemudian untuk faktor risiko yang harus diketahui oleh keluarga.
Jadi faktor risiko ada beberapa. Yang pertama tuh gender. Kebanyakan di Indonesia sendiri itu yang mempunyai tekanan darah tinggi itu cenderung ke perempuan, karena untuk laki-laki itu biasanya kan banyak aktivitas ya Pak. Jadi lebih banyak meningkatkan aktivitas, jadi bisa mengurangi tekanan darah tinggi. Sedangkan biasanya kalau para perempuan itu lebih menghabiskan waktu di rumah ya, jadi kurangnya aktivitas itu berisiko meningkatkan hipertensi. Kemudian ada riwayat hipertensi. Jadi ibu kan mempunyai keturunan hipertensi ya Bu ya. Ibu sendiri kan hipertensi ya. Jadi ada kemungkinan juga kita harus mencegahnya mulai dari sekarang untuk mencegah tekanan darah tinggi. Setelah itu ada pola konsumsi. Pola konsumsi makanan yang harus kita ketahui. Jangan kita harus ketahui mulai sekarang bahwa apa saja yang dimakan, apa saja yang pola yang harus dimakan saat ini. Misalnya mengurangi asin-asinan, mengurangi asupan lemak, karena asupan lemak ini mempengaruhi pada berat badan kita, karena obesitas itu juga termasuk risiko terjadinya hipertensi. Yang selanjutnya ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini harus dilakukan seminggu itu minimal 3 hari untuk melakukan kegiatan olahraga. Tadi biasanya kan ibu sering berjemur, itu bisa dilakukan sambil pemanasan sedikit-sedikit. Ibu juga kan melakukan senam lansia. Nah, untuk adik-adik juga biasanya kan melakukan aktivitas, karena sekarang juga sudah online, jadi bisa melakukan aktivitas ya seminggu 3 hari. Kalau bapaknya sendiri bekerja ya Pak ya, jadi sudah beraktivitas, tapi ya bagus Pak, ditangkatkan lagi, jadi olahraganya juga sudah. Kemudian untuk tingkat gizi juga kemarin di data juga sudah bagus ya Bu Pak. Makannya 3 kali sehari, kemudian buah, sayur, nasi, lauk ya Pak Bu. Jadi sudah bagus untuk keluarga Bapak Sujono ini. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi ini di sini ada beberapa kriteria ya. Di sini yang pertama ada kategori hipotensi. Apa sih yang dimaksud hipotensi itu? Hipotensi itu merupakan tekanan darah yang kurang dari batas normal. Artinya ketika hipotensi itu juga memiliki masalah. Jadi kalau pusing itu biasanya juga bisa terjadi hipotensi. Jadi antara hipotensi dan hipertensi itu memiliki kesamaan tanda gejalanya seperti itu. Kemudian normalnya ada yang mengatakan kurang dari 130 dan diastoliknya kurang dari 85. Di sini ada klasifikasi banyak sekali, ada sampai stadium 4. Jadi sangat-sangat berat dan ini harus diwaspadai karena risikonya sangat tinggi ketika sudah terjadi hipertensi dan lebih dari 210 itu harus berhati-hati. Kemudian penata laksanaannya ada 2, ada non farmakologis sama farmakologis ya. Kalau non farmakologis itu adanya penurunan berat badan, kemudian mengurangi asupan garam, berolahraga, mengurangi asupan alkohol, dan berhenti merokok. Untuk berhenti merokok ini kita harus mengurangi sedikit demi sedikit, kita tidak bisa berhenti langsung. Bapak Sujono ini apakah merokok Bapak? Merokok ya Pak. Sudah lama atau? Sudah lama ya Pak. Kalau di rumah biasanya itu merokok atau tidak Pak? Atau di luar rumah? Di luar rumah. Di luar rumah ya Pak biasanya. Nah ini kalau saran saya itu kalau sekarang mulai dikurangi Pak, karena kan faktor risikonya sangat tinggi sekali, apalagi ada yang mengalami penderita riwayat hipertensi, jadi harus dikurangi. Dan itu berisiko sekali pada organ jantung seperti itu ya Pak. Nanti sedikit seperti itu. Kemudian selanjutnya ada farmakologis, dan itu pemberian obat. Jadi pemberian obat ini biasanya itu selalu diberikan pada orang hipertensi. Jadi ibu kan sudah mengkonsumsi obat ya Bu? Ya, sudah mengkonsumsi obat. Jadi seperti itu tadi materi yang saya berikan penyuluhan. Sekarang apa ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Sudah jelas ya. Coba saya tanya kembali ya. Menurut Bapak Pak Sujono ini, tekanan darah tinggi itu apa? Menurut Bapak sendiri? Mumet ya Pak. Tadi normalnya itu berapa Pak? 130 bisa, itu normalnya 130 benar Pak. Untuk kemudian saya tanya kepada adiknya yang pakai baju hijau, itu faktor resikonya apa aja Adik? Bisa sebutkan yang Adik hafal aja, yang adik tangkap tadi.
selanjutnya saya bertanya tanda gejalanya apa ya? Itu mbaknya yang pakai biru yang diketahui tadi tanda gejalanya biasanya sakit apa aja? Kalau emergency itu yang harus segera diobati. Iya benar. Terus kalau yang urgency itu bisa di rumah, kayak sesak nafas itu bisa di rumah. Iya benar sekali. Selanjutnya kalau penyebabnya biasanya itu dari apa ibu sendiri? Dari keturunan bisa bu ya? Iya. Ya dari keturunan ya bu, jadi bisa dari keturunan juga. Kalau ibu Suin sendiri yang yang sekarang pengobatan yang dilakukan sekarang itu apa ibu? Non farmakologis atau farmakologis yang sudah? Farmakologis itu pakai obat-obatan, kalau non farmakologis itu seperti mengurangi asupan garam. Jadi ibu sedang melakukan yang mana untuk saat ini? Obat-obatan juga. Kemudian kalau pola makannya juga dikurangi ya bu? Iya, berarti juga dikurangi. Jadi semuanya sudah paham ya bu, pak, adik-adik untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi ini. Jadi sangat berisiko sekali terjadi kerusakan pada organ-organ tertentu juga. Kemudian saya juga berterima kasih karena sudah diluangkan waktunya oleh keluarga dari Pak Sudiono ini untuk melakukan praktik di sini. Saya terima kasih dan mohon maaf atas tidak nyamanannya dan mengganggu kegiatan atau aktivitas keluarga dari Bapak Sudiono. Baik, setelah saya menyampaikan materi ini, apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya ya, jadi mengerti tentang tekanan darah tinggi itu apa ya. Kalau sudah, saya akhiri saja karena juga kontrak waktunya 10-15 menit. Nanti takutnya mengganggu aktivitas ya, karena ini sudah malam juga. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih Bapak, terima kasih Adir, terima kasih Ibu untuk meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.